Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan telah kita lalui dan kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan pertolongan kita untuk melaksanakan puasa dan amalan-amalan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentu ada rasa sedih karena ditinggalkan Ramadan. Tentu ada rasa kurang karena kita belum bisa memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah khususnya di bulan Ramadan. Tapi apa daya, ternyata Ramadan telah lewat. Karena sudah lewatnya Ramadan, maka kita masuk di dalam bulan Syawal, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Saya Rofi Surya PCM Kabupaten Sragen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf atas kesalahan secara pribadi, keluarga, dan juga secara organisasi. Dan tentunya saya sangat memaafkan terhadap siapapun yang pernah melakukan kesalahan kepada saya. Semoga Allah berkenan melebur dan maafkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Lebaran Idul Fitri terdapat sholat Id. Setelah muslimin dan muslimat menunaikan ibadah puasa Ramadan, ada beberapa hikmah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada Idul Fitri ini. Pertama, puasa yang kita akhiri dengan sholat Idul Fitri ini, faktor teragumnya adalah melahirkan perekat, melahirkan lem, pertautan hati para muslimin, muslimat, muslim yang berada atau kaya, agar mau menyisihkan sebagian harta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudaranya yang sedang diuji kesabarannya dengan kondisi ekonomi yang lemah, ekonomi yang pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Kedua, di dalam Idul Fitri khususnya sirnalah sudah rasa dahaga dan kelaparan, sehingga yang ada hanyalah kebersamaan antara si kaya dan si miskin. Hari ini hilangnya kesedihan dan keberdian, hidup secara bersamaan, dan lahirlah kegembiraan. Lalu masing-masing saling menjulurkan tangan, saling memaafkan, maka saat itu sudah tidak ada lagi jarak antara si miskin dan si kaya. Bahkan seakan-akan mereka semua seperti dilahirkan dari satu keluarga, satu rahim, satu ibu kandung. Terjalinlah ukhuwah yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan sampai kapanpun. Maka di hari yang mubarak, mereka telah mendapatkan pahala puasa, pahala kedermawanan, pahala penyelamatan saudara yang lemah dari cengkraman kefakiran dan kesedihan. Di antara anak bangsa ada yang tidak pernah merasakan kegembiraan dan tidak tahu jalannya menuju kegembiraan sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Lantaran impitan hidup yang penuh kesedihan dan gelapnya masa depan, lalu dalam tamu agung Ramadan yang diberkahi Allah dan datang diikuti oleh Hari Raya Idul Fitri sebagai penutup pengantar kepergian Ramadan yang diberkahi. Dengan diharamkannya puasa, disyariatkannya berbuka untuk seluruh umat Islam agar kegembiraan dan keceriaan itu nyata dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Haramnya berpuasa di hari Idul Fitri ini punya makna agung, yaitu
tegarnya menatap hari esok dalam bingkai kebersamaan. Kebersamaan menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan, provokasi, berita-berita hoax, baik dari dalam maupun luar, internal maupun eksternal, dalam negeri maupun luar negeri, sebagai sosok bangsa yang terhormat, sosok yang mampu menjaga nilai-nilai persaudaraan yang kokoh, yang memahami secara benar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahaman yang tidak mudah diintervensi oleh kesesatan, sehingga menjadi sosok kekuatan dalam bingkai persatuan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Ketiga, kegembiraan dan keceriaan hari ini lantaran kita mampu menunaikan perintah puasa. Salah satu rukun Islam atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik dan hidayah Allah, tidaklah mungkin dan tidaklah mampu kita melakukan ibadah di bulan puasa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keempat, ibadah puasa ibarat proses turun mesin. Kejiwaan manusia muslim selama 1 tahun sekali. Kesediaan untuk melakukan koreksi, introspeksi diri, kritik, memupuk semangat perbaikan selalu tercermin dalam menjalankan ibadah puasa. Pengendalian hawa nafsu, pengendalian diri dan jiwa berkorban pada umumnya sebenarnya tidak hanya terfokus pada kehidupan individu saja. Lantaran individu ini pada saatnya perlu dikaitkan dan diangkat ke level kehidupan sosial dan kepentingan publik yang maslahah. Yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Faman yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dimensi ibadah sosial puasa ini akan melahirkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan lembaga-lembaga negara untuk tetap selalu menghidupkan semangat social introspection, social kritik, social auditing, dan social kontrol. Semuanya mengarah kepada penguatan kehidupan, kesolehan tauhid yang lebih nyata dan luas. Dengan kata lain, bahwa kesolehan pribadi sangat terkait erat dengan kesolehan sosial kemasyarakatan. Krisis lingkungan hidup di tanah air adalah cermin dari krisis kepekaan dan kepedulian sosial. Ada hubungan positif antara krisis sosial dan krisis ekonomi. Dampak krisis ekonomi terhadap kehidupan rakyat kecil cukup signifikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan juga pengelolaan anak-anak mereka. Gerakan orang tua asuh, rumah singgah, kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial perlu terus dipupuk dan dikembangkan, didorong dan didukung oleh semua pihak. Ada kecenderungan ketidaknyamanan di era reformasi ini, yaitu menjelmanya gerakan sosial, keagamaan, berubah kelamin menjadi gerakan sosial politik,
Bahkan ada beberapa ormas agama yang melakukan kekerasan dalam masyarakat dengan menggunakan dalil-dalil agama. Maka pendidikan sangatlah penting guna melahirkan insan-insan, manusia-manusia yang santun, yang berpendidikan berbasis agama atau iman yang kokoh. Rasulullah SAW dalam berdakwah hampir menghabiskan usianya dalam mendidik akhlak yang mulia, akhlak yang dirindukan oleh semua orang. Rasulullah bersabda, "Inna bu'itsu mu'alliman." Rawahu Ibnu Majah. Sungguhnya aku diutus hanyalah untuk sebagai pendidik. Perlu kesadaran baru dan upaya-upaya yang lebih serius yang dapat menggiring gerakan sosial keagamaan ke polosnya semu, yaitu pendidikan, gerakan sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup, sosial, ekonomi, kerakyatan. Hidup penuh dengan kasih sayang, saling menghormati adalah lahir dari pendidikan tersebut. Adapun yang kelima, puasa Ramadan ini ditutup dengan sholat Idul Fitri. Ini akan bisa menyelamatkan dari penyakit kronis, wabah endemi tahun-tahun sebelum kita, yaitu kufur nikmat, sombong, unjuk kekayaan, saling benci, saling dendam, dan saling berpecah belah. Fitrah manusia yang semula suci bersih mulai terkotori noda-noda kesombongan, kebodohan, dan dosa. Akibatnya manusia jadi lupa diri dan bahkan lupa pada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran tamu bulan suci Ramadan guna membersihkan noda dan dosa serta memberikan fitrah manusia, maka kita wajib menjaga kehormatan dan wibawa bulan Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya hikmah di dalam Idul Fitri ini harus kita wujudkan dalam realisasi dalam kita masyarakat, yang insya Allah kita bisa membuktikannya karena hanya pertolongan Allah yang kita harapkan untuk mewujudkan itu, untuk menjaga dan mengembangkan kebaikan demi kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan hikmah yang bisa kita petik bersama dan kita lakukan bersama dan menjadikan kebaikan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum